Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hari-hari yang indah, bulan yang penuh berkah, dan alhamdulillah walaupun berat dirasa, sekarang kita sudah mencapai pada hari yang ke-29 Ramadan. Artinya dikabulnya bulannya bulan kurang, berarti mulai besok kita ada lebaran. Kalau bulannya bulan itu pun bagi yang puasanya dimulai dari hari Ahad. Kalau misal mulainya hari Sabtu, sudah pasti besok puasanya, tidak bisa hari Selasa, karena maksimal itu 30 hari. Sekarang sudah 30 hari yang ke-30-nya. Bagi orang yang puasa tanggal 1-nya adalah hari Sabtu. Bagi yang hari Minggu, bisa jadi besok, bisa jadi hari Selasa. Andai kata bulannya kurang sampai 29 hari, berarti sekarang terakhir. Tapi kalau bulannya bulan ikmal ataupun sempurna 30 hari, berarti sampai besok puasa, lebaran hari Selasa. Berbicara masalah bulan Ramadan dengan lebaran ataupun yang adanya di bulan Syawal, tentu di situ ada ada kewajiban yang hendak kita laksanakan ataupun yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu, yaitu zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sangat kental sekali dengan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Artinya berlakunya zakat fitrah itu adalah ketika ada Ramadan. Di luar tidak ada Ramadan, tidak didahului dengan Ramadan, maka tidak ada zakat fitrah. Begitupun sama halnya seperti banyak orang yang sibuk dengan lebaran, padahal di bulan Ramadan tidak puasa. Maka itu apa artinya? Lebaran itu adalah bagi orang yang beramal soleh dan melakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi rata-rata di kalangan kita ini jauh-jauh hari cuma ngomongin puasa, ngomongin lebaran, padahal gak puasa. Aneh kan? Makanya di mana lebaran pasti ada puasa dulu, Ramadan. Begitupun zakat di antara zakat fitrah. Karena dari sekian banyaknya zakat itu ternyata kalau disederhanakan terbagi dua, secara garis besar terbagi dua. Pertama zakat mal, yang kedua zakat badan atau zakat maliyah ataupun zakat badaniyah. Makanya para ulama ahli fikih, diantaranya ulama Syafi'iyah, zakat ini dimasukkannya bukan ke bagian ruknul muamalah, tapi masuknya ke ruknul ibadah. Apa sebabnya? Sebab di dalam zakat itu mengandung dua esensi.
Yang pertama berkaitan dengan hakullah atau yang kedua berkaitan dengan hakul adami. Artinya ketika kita melakukan zakat, baik itu zakat badaniyah maupun zakat maliyah, semata-mata kita telah melaksanakan hakul adami plus sekaligus melakukan hakullah. Itulah diantara keistimewaan zakat. Malahan zakat dengan sholat ini diibaratkan dua pasang suami istri yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sholat butuh zakat, zakat butuh puasa. Artinya ketika orang sholat, rajin sholatnya sekalipun, sementara punya harta zakawi ataupun punya harta zakat fitrah yang wajib dikeluarkan ataupun zakat mal, tapi tidak mau berzakat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, hanya menggugurkan kewajibannya saja, namun secara sisi pahala tidak ada, artinya tidak diterima. Begitupun sebaliknya, zakat puasa enggak, zakat sholat enggak, itu sama saja. Jadi ibaratkan dua pasang suami istri yang tidak dapat dipisahkan, ibarat Romeo dan Juliet ya, kalau bahasa orang-orang yang tahu. Nah, sekarang bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah dan siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Berapa takarannya dan apa yang harus dikeluarkannya? Nah, di sini saya akan sedikit mengulas kaitannya dengan zakat fitrah versi Syafi'iyah ya, versi mazhab Syafi'iyah, yang mana yang akan saya gunakan di sini kitab Fathul Qorib ya, karangan Syekh Al-Allamah, kitab Fathul Qoribul Mujib fi Syarh al-Takrib, al-Mu'allif al-Allamah Abi Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghazi asy-Syafi'i. Populer disebut dikatakan Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi asy-Syafi'i. Ini salah satu ulama Syafi'iyah juga ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa tajibu zakatul fitri, dan wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib. Zakat fitrah wa yuqalu laha zakatul fitrati, dan dikatakan juga zakat fitrah. Di sini zakat fitri, zakat fitrah. Kenapa dikatakan zakat fitri? Karena zakat tersebut dikeluarkannya setelah masuki hari fitri, hari buka, hari tidak puasa. Nah, di situ mulainya. Nah, nanti yang depan ada juga kenapa dikatakan zakat fitri? Karena ini berkaitan dengan fitrah kita. Makanya wa yuqalu laha zakatul fitrah. Dikatakan juga zakat fitrah. Nah, ini yang muncul di permukaan kita, di kalangan kita adalah zakat fitrah. Fitrah itu ayal khilqati, kejadian kita. Awal mula diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Artinya zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan, mensucikan orang yang berpuasa. Makanya kan dalam satu riwayat dikatakan shaumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi. Puasanya seorang hamba itu tergantung di antara langit dan bumi. Artinya naik ke atas tidak, turun pun tidak. Kalau kata bahasa orang tua, kalau terpucukan kehandap keakaran. Sehingga orang yang berpuasa tersebut menunaikan zakat fitrahnya. Maka setelah si hamba tersebut melaksanakan zakat fitrah, nah otomatis si zakat fitrah, si puasa pun langsung naik ke atas. Itu. Nah, jadi kembali diantaranya zakat fitri itu dikatakan zakat fitrah
Karena zakat fitrah itu adalah membersihkan diri orang yang berpuasa. Nah ini orang yang berpuasa, karena ada salah satu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abi Dawud dan Imam Ibnu Majah bahwa zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath. Nah ini zakat fitrah itu adalah pensuci, mensucikan bagi orang yang puasa dari rafath. Rafath itu perbuatan yang keji yang dapat yang dapat menghapus, menghilangkan pahalanya puasa. Nah ini fungsinya diantaranya bisa menambal kekurangan daripada puasa. Seperti halnya kita sujud sahwi dalam sholat. Nah itu dalam sholat ataupun sujud sahwi dalam sholat itu bisa menambal atau menambal sesuatu yang kurang dari sholat. Begitupun zakat fitrah. Wa tumatun lil fuqara'i wal masakin, dan sebagai makanan kenikmatan bagi orang-orang fakir dan miskin. Itulah. Kembali. Wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya'a. Nah, ini. Dan wajib zakat fitrah itu dengan 3 perkara. Artinya, seseorang wajib melakukan zakat fitrah apabila kumpul 3 perkara. Bukan salah satu ya, 3 perkara ini. Artinya manakala yang 3 perkara ini tidak kumpul semuanya dalam diri seseorang, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi harus kumpul 3-tiganya dalam diri seseorang. Apa satu-satunya? Al-Islami, yang pertama Islam. Nah, seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat, artinya seseorang mendapat beban kewajiban zakat fitrah itu upama orang Islam. Maka dikatakan di sini fala fitrata ala kafirin asliyin. Maka tidak ada kewajiban zakat fitrah atas orang kafir asli. Artinya emang kafir dari sononya, dari turunan. Nah di sini dikatakan kafir asli karena ada kafir non asli. Seperti apa? Seperti orang Islam murtad. Nah itu orang kafir non asli. Artinya orang murtad itu tetap mempunyai beban kewajiban zakat fitrah. Akan tetapi manakala dia zakat fitrah, tidak sah zakat fitrahnya. Tapi tetap beban hukum kewajiban zakat fitrah tidak hilang bagi orang kafir yang non asli, orang murtad. Nauzubillah waliyadzubillah. Nah, kembali, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah atas orang kafir asli. Nah, memang dari turunannya sudah non muslimnya. Illa fi raqiqihi wa qaribihi al muslimaini, kecuali abidnya ataupun budaknya ataupun hamba sahayanya, wa qaribihi, dan kerabatnya yang muslim. Abidnya, hamba budaknya yang muslim, begitupun kerabatnya yang muslim, maka itu wajib dizakat fitrahi oleh si sayyidnya ataupun si saudaranya yang non muslim tadi. Umpama contoh, misal Zaid non muslim asli, kafir asli katakanlah, dia punya budak, punya hamba sahaya, tapi si hamba sahaya tersebut, si budak tadi muslim. Nah, karena kan si hamba sahaya ataupun si budak itu kebutuhan sehari-harinya, resiko sehari-harinya adalah kewajiban si sayyidnya ataupun si tuannya. Maka manakala zakat fitrah wajib bagi si sayyid ataupun si tuannya untuk menzakat fitrah si abidnya, walaupun si sayyid tadi, si tuan tadi adalah orang kafir. Begitupun kerabatnya, misal mohon maaf ya, kerabatnya muslim, misal si Zaid misal non muslim, orang kafir lah, kafir asli, kan tetapi punya anaknya ini muslim, anaknya muslim, maka wajib itu yang menjadi anaknya dizakat fitrahi oleh si bapaknya, si Zaid tadi, walaupun si Zaid bukan
muslim. Begitupun kerabat-kerabat yang lainnya yang dalam hal kebutuhan sehari-harinya menjadi tanggung jawab si Zaid. Walaupun si Zaidnya non muslim, akan tetapi orang-orang kerabat-kerabatnya, intinya orang-orang yang menjadi tanggungannya kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-harinya, maka manakala zakat fitrah wajib si Zaid menzakat fitrahi mereka yang muslim. Nah, pertama, jadi kembali yang pertama wajib zakat fitrah itu adalah orang Islam. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Kalau ibarat dalam kitab yang lain, wa bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, sama saja. Wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Kewajiban zakat fitrah yang kedua adalah dengan sebab terbenamnya matahari dari akhir hari bulan Ramadan. Nah, di situ mulai wajib wajib mengeluarkan zakat fitrah waktu wujub mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Di situ maka dikatakan di sini wahina idin fadukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurubi dunaman ulida ba'dahu. Maka dengan demikian dikeluarkan zakat fitrahnya orang yang meninggal setelah terbenam matahari. Duna man ulida ba'dahu, tidak dikeluarkan zakatnya orang yang dilahirkan setelah terbenam matahari. Artinya begini, makanya kita harus pahami dulu nih, kewajiban awal batas waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika terbenamnya matahari awalnya itu. Tengnya adalah dari mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Misal sekarang nih tanggal 29 upama besok lebaran. Nah, nanti sore pas begitu masuk maghrib malam takbir, disitulah mulai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Maka dengan demikian, jika ada seseorang meninggal setelah maghrib malam takbiran ataupun setelah maghrib akhir bulan Ramadan, artinya malam takbiran, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini makanya nih saya katakan tadi, ini harus dipahami dulu. Wabi guru yusamsi menurut dalam dalam ibarat-ibarat kitab yang lain bahasanya wabi idroki juz'in min Ramadan wa juz'in min Sya'ban. Tapi di sini mah wabi guru yusamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Lalu kemudian dunaman wulida ba'dahu, tidak wajib tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini nih, orang ataupun anak yang dilahirkan setelah tergelincir setelah terbenam matahari. Dunaman wulida, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Artinya tidak wajib di zakat fitrahi orang ataupun anak ulida ba'dahu, yang terlahir setelah terbenam matahari dari akhir Ramadan. Artinya ketika ada seorang bayi lahirnya itu setelah memasuki malam takbir, setelah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan, maka si bayi tersebut tidak wajib di zakat fitrahi. Ini dunaman bulida ba'dahu, tidak wajib di zakat fitrahi. Nah, sekarang mafhumnya bagaimana kalau misal ini nih, mafhum di sini dulu. Misal ada orang yang mati tapi matinya sebelum terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Umpama seseorang itu puasa mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu full puasa.
tidak ada yang batal, tidak ada yang bocor satu hari pun. Karena kondisi badan pun sehat, mampulah puasa. Tiba-tiba pas begitu akhir Ramadan si orang tadi meninggal. Upama setelah asar atau misal jam 5 lah. Jam 5 meninggal dunia. Maka si orang tadi tidak wajib di zakat fitrahi. Tidak wajib. Kenapa? Karena belum mencapai waktu guru bisamsi. Tadi sudah saya katakan, wajibnya mengeluarkan zakat itu, kewajiban yang ketiga adalah dengan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Maka apabila seseorang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah, tidak wajib di zakat fitrah. Sejauh ini paham ya? Nah, lalu kemudian mafhum yang kedua, bagaimana kalau misal ada anak bayi lahirnya sebelum terbenam matahari? Nah, ini andai kata ada bayi atau ada orang yang terlahir sebelum terbenam matahari, ini kan badahu. Ya, sekarang qablahu. Man wulida qablahu. Bayi yang terlahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, misal. Ini kebalikannya dari tadi ya. Ini si bayi lahirnya adalah jam 5 sore. Jam 5 sore hari akhir bulan Ramadan. Nah, manakala si bayi tersebut lahirnya waktu jam 5 sore akhir bulan Ramadan, sebelum terbenamnya matahari akhir bulan tersebut, maka si bayi tersebut fatuh roju zakatul fitri, maka wajib dikeluarkan zakat wajib di zakat fitrahi si bayi tersebut. Nah, itu pokoknya intinya kita paham ini. Wa bi ghurubi syamsi min akhir juz'in min akhir yaumin min Ramadan. Kewajiban zakat fitrah itu yang kedua adalah adanya dengan terbenamnya matahari akhir hari bulan Ramadan. Maka bila mana seseorang tidak menemukan terbenamnya matahari ini, artinya keburu dipanggil ajalnya sama Allah, maka tidak wajib di zakat fitrahi. Begitupun bayi yang terlahir setelah ini. Makanya menurut sebagian ibarat bahasanya wa bi idraki juz'in, dan dengan menemukan bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal, itu menjadi syarat wajibnya zakat fitrah. Dua. Yang ketiga, kewajiban zakat fitrah yang ketiga adalah wa wujudil fadli an kutihi wa kuti iyalihi fi dalikal yaum. Ya, kewajiban zakat yang ketiga adalah adanya kelebihan dari makanan pokoknya. Begitupun wakuti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya. Fi dzalikal yaum wa kadza lailatuhu aidan. Pada hari raya dan malam hari raya, artinya malam takbiran. Jadi ini menjadi syarat nih. Yang ketiga, wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah seseorang mampu, wa huwa yasaru, ya. Wujudul fadli itu adalah yasarus saksi bima yabdulu. Seseorang mampu, seseorang kaya mampu dengan apa yang ada lebihnya, yang lebih dari dengan apa yang lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarganya pada hari raya dan malam takbirnya. Wa kadza lailatu aidan. Nah, ini artinya ketika seseorang tidak punya kelebihan dari ini, dari ankuti iyalihi fi dalikal yaum wa kadza lailatuhu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Nah sekarang bagaimana kalau misal ada mampu cuman hanya cukup untuk ada lebihnya. Ada lebihnya cuman hanya cukup untuk satu malam saja. Adapun untuk siangnya hari raya tidak bisa, tidak cukup, tidak punya. Maka itu pun tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah. Nah itu. Ataupun punya kelebihan hanya lebih dari dirinya sementara anak-anaknya belum. Nah itu juga apalagi tidak dibebankan tidak dibebankan wajib kewajiban zakat fitrah. Ini ya. Kemudian jadi intinya lebih mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya, gitu aja. Baik itu makanan pokoknya, rumahnya, pakaian yang layak baginya. Nah itu sudah lebih dari itu baru wajib, ada lebihnya baru wajib dikeluarkan zakat fitrah. Ya. Kemudian Nah, itu 3 ya. Yang pertama, kewajiban zakat fitrah itu adalah Islam. Kedua, dengan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, adanya kelebihan dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarganya pada hari raya dan malamnya. 3 cukup. Selain daripada tadi, misal pokoknya kalau ada yang kurang salah satu dari 3 perkara ini maka tidak wajib zakat fitrah. Jangan maksakan diri, maksakan maneh. Bika hutang injem mereka mana arek nginjem duit jeung naon jeung meuli beas tek naon zakat fitrah. Itu wajib, nggak usah zakat fitrah, tidak diwajibkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Ini dari besar fattaqullaha semampu kalian. Makanya manakala ada lebihnya nih, dan untuk 1 hari 1 malam takbir dan hari raya cukup. Baik itu cukup untuk kita, cukup untuk anak keluarga kita, cukup ada lebihnya, bahkan ada lebihnya. Hanya saja sedikit. Misal hanya separoh, hanya 1 liter lebihnya. Maka silakan. Itu yang dikeluarkan adalah 1 liter, enggak apa, semampunya, tidak harus ukuran nanti 1 kulak ya, 1 sok, tidak harus. Itu kalau normalnya, lebihnya normal ataupun bahkan lebih dari normal, maka batasan yang wajibnya adalah 1 sok. Adapun kalau misal tidak punya 1 sok, sisanya hanya setengah sok, maka itu yang setengah sok bisa dikeluarkan, bisa mencukupi. Artinya dalam kondisi-kondisi tersebut setengah sok atau separuh sok itu bisa bobot nilainya seperti halnya 1 sok, karena kan ketidakmampuannya, tapi tetap konsekuen atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah sekarang apa yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah? Fayakhruju so'an min kuti baladihi in kana baladiyan. Fayakhruju so'an, maka si orang tadi mengeluarkan zakat fitrah so'an 1 kulak, 1 so' min kuti baladihi dari makanan pokok daerahnya. In kana baladiyan, jika di negeri tersebut ada makanan pokok yang khusus. Misal kita di Indonesia sudah jelas makanan pokok kita adalah nasi. Nasi itu hasil olahan daripada beras, berarti yang wajib dikeluarkan adalah beras. Nah ini versi Syafi'iyah. Malahan 3 ulama mazhab Syafi'i bukan sepakat ya, hampir mencapai derajat sepakat bahwasanya yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu adalah qut,
kuti baladi, makanan pokok daerahnya, negerinya, bukan dengan harganya. Beda halnya dengan Hanafi. Kalau Imam Hanafi boleh dengan kutnya, boleh pula dengan kimahnya, harganya. Berbicara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah hampir mencapai derajat sepakat. Mazhab Syafi'iyah itu mewajibkan zakat fitrah dengan kut, bukan dengan kimah. Nah, ini. Tapi hampir derajat sepakat ya. Belum mencapai sepakat, belum. Hampir. Kenapa saya katakan hampir? Karena ada di antara ulama Syafi'iyah, salah satunya adalah Al-Imam Ar-Ruyani, tercantum di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyyin karangan Abul Fida Ismail Abul Fida Ibnu Katsir. Imam Ar-Ruyani beliau menjelaskan bahwasanya dalam Tabaqat Imam Syafi'iyyin, Imam Ar-Ruyani beliau mempunyai pendapat bahwasanya jawazu sorfi zakatil fitri bil qimah kal Hanafi, membolehkan pendistribusian zakat fitrah itu dengan qimahnya seperti halnya pendapat Imam Hanafi. Ini Imam Ruyani. Imam Ar-Ruyani itu salah satu ulama Syafi'iyah. Beliau hidup di tahun antara 147 145 145 147. Kalau tidak salah sekitaran tahun segitu Hijriah. 145 atau 147 Hijriah. Nah, bahkan beliau ini termasuk min ashabil wujuh, ulama-ulama Syafi'iyah yang terkemuka. Artinya di zamannya semua ulama itu beliau yang menjadi rujukan. Para ulama Syafi'iyah pada zamannya yang menjadi rujukannya adalah Al-Imam Ar-Ruyani. Masyarakat pada zamannya mengambil rujukan kepada Imam Ruyani. Imam Ruyani menjadi rujukan masyarakat pada zamannya. Begitu pun para ulama Syafi'iyah pada zamannya. Makanya dikatakan, ketika andai kata kitab-kitab karangan Imam Syafi'i musnah semua, maka aku hafal semuanya. Nah ini Imam Ar-Ruyani, aku hafal semuanya. Makanya dikatakan Syafi'i fi zamanihi, Syafi'i, Imam Syafi'i pada zaman